Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4890 sampai bab 4892. Di tanah tanpa pulang, Chen Ping masih tenggelam dalam keadaan tanpa kepastian. Dia tidak punya kepastian kapan susunan langit dan bumi ini bisa hancur. Lin Chong, Taois Wuji, 5 penguasa domain, Nan Batian, Li Chunfeng, Shen Xian, Mu Xia, dan yang lainnya semuanya menjaga Chen Ping. Pada saat itu, dari cakrawala negeri tanpa pulang, gelombang aura mengerikan mendekat dengan cepat. Merasakan kehadiran yang menakutkan itu, ekspresi semua orang berubah serius. Dalam rentang waktu sekejap, Wen Nansing, yang memimpin anggota sekte pembakaran api, muncul di hadapan Lin Chong dan yang lainnya. Wen Nansing mendongak ke arah Chen Ping yang tengah tenggelam dalam formasi langit dan bumi, matanya berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Wen Nansing, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat bahwa itu adalah sekte pembakaran api, ekspresi Lin Chong menjadi bingung. 4 Nether Mansion saja sudah memberi mereka masa-masa sulit, dan sekarang dengan kedatangan kekuatan tertinggi alam surgawi, sekte pembakaran api, hati Lin Chong makin hancur. Susunan langit dan bumi belum waktunya dipatahkan, jadi orang yang menghancurkannya pasti harus mati. Wen Nansing berkata dengan dingin. Lin Chong tidak menjawab, malah melirik ke arah Taois Wuji. Dengan jentikan kocokannya, Taois Wuji mengangguk. Membunuh? Lin Chong meraung dan menyerbu ke depan terlebih dahulu. Dalam sekejap, semua orang di bawah Chen Ping beraksi. Tanpa kata-kata tambahan, langit menjadi gelap dan segala macam teknik beterbangan di udara. Wen Nansing tidak bergerak, matanya terpaku pada Chen Ping. Dengan sedikit mengarahkan jarinya ke arah Chen Ping, gelombang energi melesat langsung ke arahnya. Lindungi Tuan Chen, melihat ini, Lin Chong berteriak. Tetapi pada saat itu, semua orang terjerat pertarungan dengan anggota sekte pembakaran api, tidak dapat melepaskan diri. Selain itu, tidak semua orang dapat menahan satu serangan dari Wen Nansing, sebagai pemimpin kekuatan tertinggi alam surgawi. Kekuatan Wen Nansing sangat mengerikan. Dia telah mencapai puncak alam transformasi abadi dan bisa saja naik ke alam surgawi setiap saat. Tepat saat energi itu mencapai Chen Ping, dia tampak sama sekali tidak menyadarinya. Matanya masih sedikit terpejam, terbenam dalam susunan langit dan bumi. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menangkap energi di udara, meremasnya dengan ringan. Ledakan. Energi itu meledak seketika, melepaskan gelombang kejut mengerikan yang memukul mundur semua orang yang bertarung, menghentikan pertempuran. Satu gelombang kejut membuat semua orang menjauh, kekuatannya yang mengerikan membuat mereka semua tak percaya. Di hadapan Chen Ping berdiri Mu Xia, kurus kering dan berwajah pucat. Wen Nansing menatap Mu Xia, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Lelaki ini memberinya sensasi bahaya, sangat mengejutkannya. Dia tidak mengerti bagaimana seorang guru seperti itu bisa muncul di tanah tanpa jalan kembali di alam surgawi. Di alam surgawi, dia menganggap dirinya tak terkalahkan, jadi siapa pendatang baru yang tiba-tiba ini? Siapa kamu? Tanya Wen Nansing. Kau tidak layak tahu. Mu Xia menjawab dengan lemah.
Meskipun kau seorang kultivator alam surgawi, di alam surgawi ini, sebaiknya kau bersikap baik, naga atau harimau. Kau harus tunduk padaku, akulah yang tak terkalahkan di sini. Wen Nansing mendengus dingin, menggambar garis di kehampaan dengan tangannya, menciptakan sangkar besar di hadapan semua orang. Apakah kamu berani bertarung? Wen Nansing bertanya. Mengapa aku tidak berani? Emyusha melangkah ke dalam kandang raksasa itu tanpa ragu-ragu. Hanya dengan cara ini pertempuran mereka dapat terhindar dari pengaruh orang lain. Kalau tidak, bentrokan antara mereka berdua bisa menghancurkan seluruh tanah tanpa pulang dan membunuh semua orang di sekitarnya. Wen Nansing mencibir dan melangkah masuk ke dalam sangkar, lalu perlahan membuka tangan kanannya. Cahaya terang memancar dari telapak tangannya, menyebabkan seluruh tanah tanpa kembali bergetar hebat. Permainan anak-anak. Emyusha mendengus sambil melayangkan pukulan. Ledakan. Dalam sekejap, aliran kekuatan dao besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Emyusha. Sebagai seorang abadi dari alam surgawi, pengalaman bertarung dan tekniknya jauh melampaui apapun yang dapat ditandingi Wen Nansing. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Namun, kekuatan Emyusha telah terkuras dalam tangga langit, kini berkurang hingga kurang dari sepertiga kekuatan aslinya. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator alam surgawi, tapi sayangnya, dengan kekuatanmu yang sekarang hanya 1/10 dari sebelumnya, kau bukan tandinganku. Wen Nansing tidak menunjukkan rasa takut dan melancarkan pukulannya sendiri. Tabrakan kekuatan mereka mengirimkan tekanan yang mengerikan ke semua orang di sekitarnya. Meskipun area pertarungan mereka ditutup, gelombang energi sisa masih menimbulkan rasa takut bagi siapa saja yang merasakannya. Bahkan para kultivator alam surgawi seperti Nan Batian dan Li Chunfeng menyaksikan pertempuran itu dengan ekspresi serius. Di tempat seperti alam surgawi, para kultivator alam surgawi ini tidak memiliki keuntungan apapun. Wen Nansing mengklaim tahta kekuasaan tertinggi alam surgawi. Kekuatannya tidak diragukan lagi luar biasa. Terlebih lagi, di puncak alam transformasi abadi, dia sendiri tidak jauh dari kata abadi. Pukulan tadi, mereka pikir tak seorang pun mampu menahannya. Ekspresi Lin Chong menjadi semakin serius, meski dia menduduki peringkat ketiga di antara para kultivator alam surgawi, dia merasa jauh tertinggal di belakang Wen Nansing. Kalau saja dia yang berhadapan dengan Wen Nansing, pukulan itu pasti sudah menghancurkannya menjadi abu. Kekuatan Wen Nansing sungguh mengerikan. Wen Qing, Wen Shi, dan anggota sekte pembakaran api lainnya menyaksikan pukulan mengerikan Wen Nansing dengan kegembiraan yang tak terkendali. Di alam surgawi, Wen Nansing merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Setelah pukulan itu, Wen Nansing tidak berhenti melancarkan serangan lainnya. Apa yang tampak seperti pukulan biasa membawa kekuatan Dao Agung, tampaknya Wen Nansing telah menguasai Dao Surgawi dan dapat naik ke alam surgawi kapan saja. Melihat ini, Emyusha mengepalkan tangan kanannya dan membalas dengan pukulan. Para master sejati bertarung dengan gerakan-gerakan yang begitu lugas. Ledakan. Gelombang kekuatan Dao besar yang mengerikan berkumpul di telapak tangan Emyusha sebelum meledak keluar. Sebagai seorang kultivator alam surgawi, menguasai kekuatan Dao besar sudah menjadi sifat alamiah bagi Emyusha. Meski dengan kekuatannya yang berkurang, serangan ini pun tidak lagi sekuat sebelumnya. Saat pukulan Emyusha meraung, sangkar itu meledak dalam kobaran api. Dan saat tinju mereka beradu, sangkar itu tak mampu lagi menahannya, hancur berkeping-keping dengan ledakan yang memekakkan telinga.
Gelombang energi yang mengerikan melonjak keluar ke segala arah. Wajah semua orang memucat saat mereka bergegas kembali. Tanah tanpa pulang mulai runtuh sedikit demi sedikit. Hanya tangga langit yang berjuang untuk menyatukannya. Beberapa kultivator dari kota Matahari Bulan dan sekte pembakaran api yang terlalu lambat untuk mundur, terperangkap oleh kekuatan yang mengerikan itu, langsung berubah menjadi abu, tidak ada jejak yang tertinggal. Melihat para penggarap itu musnah, semua orang terkesiap kaget, mundur semakin jauh, hanya mampu menonton dari kejauhan, tak seorang pun berani mendekat. Bahkan dengan kekuatannya yang ditekan, Emyusha masih sangat menakutkan, tidak heran dia bisa bertahan di level keempat. Li Chunfeng berkata sambil mendesah kagum. Dan dia memilih memenjarakan dirinya sendiri di tingkat keempat, itu saja sudah merupakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita lakukan. Shen Xian menambahkan sambil menghela napas pasrah. Semua mata tertuju pada pertempuran antara Emyusha dan Wen Nansing. Area tempat mereka bertarung telah lama berubah menjadi kekacauan, dengan ruang dan waktu yang berputar dan melengkung. Tak lama kemudian, ledakan besar lainnya terdengar, diikuti oleh gelombang kejut yang tiada henti. Kerumunan itu mundur lagi saat tanah tanpa pulang akhirnya runtuh, hancur seluruhnya. Pada akhirnya, tanah tanpa jalan kembali lenyap, diselimuti oleh energi spiritual langit dan bumi, bahkan tangga langit pun tidak dapat melestarikannya. Gempa susulan yang mengerikan terus berlanjut tanpa henti. Penganut Taoisme Wuji melirik Chen Ping di bawah susunan langit dan bumi, mengerutkan kening. Ini tidak baik, gelombang kejut ini mungkin akan mencapai Chen Ping. Dengan itu, Taois Wuji terbang menuju Chen Ping terlebih dahulu, diikuti oleh Lin Chong, Nan Batian, Li Chunfeng, Shen Xian, dan 5 penguasa domain. Mereka memposisikan diri di depan Chen Ping, melepaskan semburan energi untuk melindunginya dari gempa susulan yang menakutkan. Wen Nansing terus-menerus memukul, pukulan demi pukulan, seolah-olah kekuatannya tidak ada habisnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia jelas bermaksud untuk mengalahkan Emyusha sampai mati. Sebagai seorang kultivator alam surgawi, Emyusha tidak dapat pulih sama sekali di alam surgawi ini. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Emyusha, yang menatap dingin ke arah rentetan serangan mengerikan di hadapannya. Tiba-tiba dia membuka telapak tangannya, lalu mengepalkannya erat-erat. Ledakan. Di telapak tangan Emyusha, tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Saat rune itu mengalir dari tangannya, langit di atas tanah tanpa pulang meledak dengan ribuan nada yang bergema. Rune-rune itu seolah hidup, meliliti tinjunya, menghentikan sejenak ruang dan waktu yang terdistorsi di sekitarnya. Pupil mata Wen Nansing mengecil, dia merasakan aura hukuman surgawi dalam hembusan angin tinju itu, tekanan dao surgawi yang hanya bisa dipanggil oleh seorang yang abadi sejati. Tinju dao surgawi. Tubuh kurus kering Emyusha tiba-tiba membengkak hingga 10 kaki tingginya, dan di tempat tinjunya bergerak, kekosongan retak dengan retakan seperti jaring. Wen Nansing menyilangkan lengannya di depan dada, api merah keemasan berkobar di sekelilingnya. Namun saat angin tinju menerpa, terdengar bunyi dentang logam yang tajam. Saat tinju mereka beradu, energi spiritual dalam radius 100 yard langsung membeku, hancur menjadi debu yang berhamburan ke bawah. Retakan. Suara patah lengan kanan Wen Nansing tak salah lagi, ia terhuyung mundur 7 langkah, tiap langkah meninggalkan jejak kaki hangus di kehampaan. Emyusha memanfaatkan keunggulannya, tangan kirinya membentuk segel, dan 9 petir tiba-tiba turun dari langit, berubah menjadi rantai yang mengikat anggota tubuh Wen Nansing.
bencana penjara guntur. Jenggot putih Emiusha berkibar, air mata darah mengalir dari mata kirinya. Hari ini, dengan hanya sepertiga kekuatanku, aku akan membunuhmu, dasar manusia abadi palsu. Wen Nansing mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit, dan totem sekte pembakaran api muncul dari kehampaan di belakangnya. Seekor burung pipit hitam yang terlahir kembali dalam api. Sayap burung pipit itu terbentang lebar, menghalangi sinar matahari. Setiap bulunya menyala dengan api neraka berwarna biru menakutkan yang melelehkan seluruh rantai guntur. Emiusha menggerutu, darah berbusa di mulutnya, rune di sekelilingnya berkedip-kedip tak stabil. Dao surgawi dari alam surgawi tidak mengakui hukum abadimu. Wen Nansing menyeringai ganas, merobek dadanya dan menghancurkan jantungnya sendiri. Aliran energi darah meraung keluar sebagai naga darah, teknik pembakaran surga. Bencana guntur Emiusha mencair bagai salju di bawah terik matahari di hadapan naga darah. Dia terhuyung, menyaksikan naga darah itu menyerbu dengan kekuatan yang dapat mengakhiri dunia, dan saat naga itu menusuk dadanya, sisa kekuatan abadi yang terpendam dalam dirinya akhirnya meletus. Potongan energi abadi itu berubah menjadi bilah pedang biru sepanjang 3 kaki, meledak dari punggung Emiusha dan membelah naga darah itu menjadi 2. Wen Nansing menatap kosong kerongga dadanya yang kosong, di mana setengah ujung pedang yang berlumuran darah kini menonjol. Ini adalah niat pedang hukuman surgawi. Darah emas tiba-tiba mengalir dari 7 lubang Wen Nansing. Dia dengan panik menyalurkan energi spiritualnya untuk memperbaiki tubuhnya, hanya untuk menemukan niat pedang pada luka itu melahap vitalitasnya. Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas harus. Emiusha terhuyung dan roboh, aura pedang memudar dari punggungnya, menampakkan tulang putih bersih. Dunia tiba-tiba terdiam. Wen Nansing berdiri dengan goyah. Luka pedang di dadanya tampak sembuh dengan cepat. Dia menatap api merah emas yang menyala kembali di telapak tangannya, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi, kau sudah mencapai batasmu. Hari ini, aku akan mengekstrak tulang abadi milikmu dan memurnikannya menjadi harta karun. Nafas Emiusha hampir tidak terdengar. Sementara Li Chunfeng dan yang lainnya berjuang mati-matian untuk memblokir gempa susulan. Melawan Wen Nansing, di puncak alam transformasi abadi, semua perlawanan adalah sia-sia. Bahkan jika Lin Chong dan yang lainnya bekerja sama, itu tidak ada gunanya. Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan di dalam susunan langit dan bumi, cahaya keemasan menyelimuti Chen Ping. Mata Chen Ping terbuka lebar, tekad baja bersinar di dalamnya. Jadi kunci dari susunan langit dan bumi ini ada di sini. Dengan itu, Chen Ping menghunus pedang pembunuh naga, tubuhnya melesat maju. Dalam sekejap, sosoknya lenyap sepenuhnya ke dalam susunan langit dan bumi. Namun di saat berikutnya, di tengah suara gemuruh, susunan langit dan bumi mulai runtuh dengan kecepatan yang terlihat jelas. Chen Ping muncul kembali, menatap susunan yang runtuh dengan senyum tipis di bibirnya. Bersambung.